Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Utami Dewi. Saya dari kelas S1 Akuntansi C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan akuntansi. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai akuntansi, laporan keuangan, standar akuntansi, badan usaha, periode pelaporan keuangan, akun-akun dalam akuntansi, dan yang terakhir adalah mengenai piutang. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah mengenai akuntansi. Apa itu akuntansi? Nah, untuk pengertian akuntansi sendiri bisa kita cari banyak dari buku ataupun dari internet. Dari banyak definisi tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari akuntansi adalah suatu seni dalam mencatat, mengelompokkan, mengidentifikasi, dan mengomunikasikan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan bagi berbagai pihak yang berkepentingan seperti pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, lalu ada klasifikasi dari bidang akuntansi. Ada 7 bidang akuntansi yang bisa kita ketahui, yaitu yang pertama adalah financial accounting atau akuntansi keuangan. Pengertian dari akuntansi keuangan sendiri adalah salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pengolahan, dan penyajian laporan transaksi keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk menyajikan informasi terkait transaksi keuangan yang menyangkut perubahan harta, hutang, dan modal, terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada cost accounting atau akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah salah satu bidang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor, merekam, dan menyajikan informasi transaksi biaya secara sistematis dalam bentuk laporan biaya. Biasanya, akuntansi biaya bertujuan untuk penentuan harga pokok produksi, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus pihak manajemen. Lanjut, yang ketiga ada manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen di sini adalah salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan kegiatan menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan guna memenuhi tujuan suatu perusahaan. Ke bidang akuntansi yang keempat, yaitu tax accounting atau akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah salah satu cabang akuntansi yang berkaitan dengan aktivitas pencatatan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu ada auditing atau akuntansi pemeriksaan, yaitu salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara bebas atas data-data akuntansi dengan maksud meneliti kecermatan, kebenaran, dan keabsahan suatu laporan keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang keenam ada government accounting atau akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses akuntansi atas informasi keuangan serta
pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Lalu yang terakhir adalah sistem akuntansi atau disebut juga accounting system, yaitu salah satu bidang akuntansi yang fokusnya berorientasi pada penetapan suatu prosedur dan pengendalian data keuangan sehingga pencatatan akuntansi berjalan dengan baik, cepat, efektif, dan efisien. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai apa fungsi dari akuntansi. Nah, setelah mengetahui pengertian dan klasifikasinya, kita akan mengetahui mengenai fungsi akuntansi yaitu adalah sebagai media informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan yang menyajikan laporan keuangan agar dapat mengetahui kondisi ekonomi dan perubahan yang terjadi di suatu organisasi atau perusahaan. Gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, lalu kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi adalah rangkaian proses dalam menyusun suatu laporan keuangan perusahaan yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Mengapa dikatakan siklus? Karena alur kerjanya yang terjadi berulang dan dimulai dari terjadinya transaksi, pencatatan transaksi di buku jurnal, lalu diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk jenis-jenis dari siklus akuntansi sendiri adalah yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi atau perusahaan. Dan tujuan dari jurnal umum sendiri adalah untuk mengidentifikasi transaksi yang terjadi dan dampak dari transaksi tersebut bagi perusahaan. Yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap suatu transaksi yang berulang. Transaksi yang berulang di sini itu berupa jurnal penjualan yang akan dicatat dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan sebagainya. Pencatatan dalam jurnal khusus dilakukan agar catatan transaksi tidak memenuhi buku besar dengan cepat walaupun jumlah total dari jurnal khusus secara berkala akan dimasukkan ke dalam buku besar umum dalam bentuk ringkasan. Lalu yang ketiga ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dicatat sebelum menyusun laporan keuangan, agar posisi keuangan disesuaikan dengan kondisi pada real di akhir periode, atau dengan kata lain, menyesuaikan nilai dalam transaksi dengan keadaan nyata, agar hasilnya sama pada akhir periode. Untuk akun-akun yang disesuaikan terdapat beberapa jenis, dan tidak semua akun harus disesuaikan. Akun-akun yang sering disesuaikan pada jurnal penyesuaian ada 5 jenis. Di antaranya adalah biaya diterima di muka atau unearned, berupa unearned rent, unearned revenue, atau unearned yang lainnya. Lalu ada biaya dibayar di muka atau prepaid. Nah, jenis-jenis prepaid pun ada banyak, yaitu prepaid insurance, prepaid rent, dan masih banyak lagi. Lalu yang disesuaikan yang ketiga adalah penyusutan aset atau depresiasi. Lalu ada beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus dibayar. Nah, untuk siklus akuntansi berikutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal
yang digunakan untuk memindahkan saldo akun-akun sementara, yaitu pendapatan dan beban, ke akun komponen modal melalui ikhtisar laba rugi. Tujuan membuat jurnal penutup adalah untuk menolakkan saldo akun sementara agar bisa digunakan untuk mengakhiri pencatatan periode berjalan dan agar dapat memulai pencatatan periode selanjutnya. Dan untuk pencatatan agar nol, maka perlakuan saldo normal dari akun-akun tersebut dibalik. Nah, untuk saldo normal sendiri, kita pun harus mengetahuinya terlebih dahulu. Lanjut, untuk siklus akuntansi yang berikutnya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikan jurnal penyesuaian untuk memudahkan pencatatan pada periode berikutnya. Jurnal pembalik diperlukan untuk jenis jurnal penyesuaian berupa piutang pendapatan, utang beban, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, dan beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Manfaat dari jurnal pembalik sendiri adalah untuk menjaga konsistensi pola pencatatan pendapatan atau beban dan menjaga konsistensi pola jurnal penyesuaian. Siklus akuntansi yang berikutnya adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Buku besar pembantu bisa dikatakan merupakan perluasan yang rinci dan detail dari akun tertentu serta perubahannya, sehingga yang tidak tercantum di dalam buku besar umum biasanya dapat ditemukan pada buku besar pembantu. Nah, yang terakhir ada buku besar umum. Buku besar umum adalah pencatatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada suatu periode tertentu. Perkiraan dibuat untuk mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Dilakukan secara berkala setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi sendiri terdapat beberapa komponen yang dibahas, yaitu adalah mengenai pendapatan atau revenue, beban atau expense, keuntungan atau gain, dan kerugian atau loss. Lalu untuk laporan perubahan ekuitas, terdapat komponen yang dibahasnya adalah ekuitas awal, laba atau rugi, dividen atau prive, dan ekuitas akhir. Lalu di laporan posisi keuangan, komponen di dalam laporan posisi keuangan adalah aktiva atau aset. Aset pun dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu ada pasiva atau kewajiban atau liabilities. Dan yang terakhir adalah equity atau ekuitas atau modal. Nah, lalu laporan yang keempat adalah laporan arus kas. Komponen yang dibahas di dalam laporan arus kas adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Lalu untuk yang terakhir adalah laporan catatan atas laporan keuangan. Komponen dalam catatan dari laporan keuangan antara lain adalah berisikan informasi umum mengenai perusahaan dan juga penjelasan dari laporan keuangan yang lainnya. Misalnya rincian aset seperti apa.
Setelah mengetahui mengenai jenis-jenis dari laporan keuangan beserta komponennya, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari setiap laporan keuangan serta manfaat dari setiap laporan keuangan, dan juga memberikan gambaran tentang laporan keuangan tersebut. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi atau income statement digunakan untuk menyajikan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam jangka waktu pendek atau pelaporannya hanya selama satu periode tertentu. Mengapa hanya satu periode tertentu atau jangka pendek? Maksudnya adalah karena dalam laporan laba rugi, akun-akun yang dilaporkannya adalah bersifat sementara, sehingga setiap periode hanya berlaku sekali saja. Untuk laporan laba rugi sendiri, tujuannya adalah bisa untuk menghitung dan menganalisis profitabilitas, efisiensi, return of investment, laba per saham, dan ramalan arus kas masa depan. Maksudnya di sini adalah perusahaan dapat mengetahui jumlah yang bisa menghasilkan pencapaian keuntungan dari aset yang dimilikinya, lalu mengetahui cara perusahaan dalam mengelola dana agar mendapatkan pendapatan dan meminimalkan beban yang timbul, serta perusahaan dapat memprediksi arus kas di periode mendatang. Lalu manfaat dari laporan laba rugi sendiri adalah perusahaan dapat mengevaluasi kinerja keuangan masa lalu dengan memperhatikan jumlah penjualan pada periode sebelumnya, lalu bisa sebagai sarana evaluasi perusahaan dalam memprediksi kinerja keuangan di masa yang akan datang. Caranya adalah dengan membandingkan data histori laporan keuangan periode sebelumnya dengan periode sekarang. Dan yang terakhir adalah dapat membantu perusahaan dalam memperkirakan resiko atau kemungkinan pencapaian arus kas di masa depan. Nah, di sini terdapat gambaran dari laporan laba rugi sendiri. Di sini kita dapat lihat bahwa penjualan dikurang dengan retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan akan mendapatkan penjualan bersih, lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan akan mendapatkan laba kotor. Lalu untuk mendapatkan laba operasi, laba kotor dikurangi dengan beban operasi yang berisikan beban penjualan dan beban administrasi. Nah, setelah mendapatkan laba operasi, dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain, lalu akan menghasilkan laba bersih. Lanjut ke laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas yang disebut juga return earning statement. Laporan perubahan modal digunakan untuk menunjukkan peningkatan atau penurunan pada modal suatu perusahaan. Nah, garis bawah dari laporan laba rugi yaitu profit atau keuntungan atau rugi suatu perusahaan dilaporkan dalam laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal mengandung informasi mengenai modal awal tahun perusahaan, kemudian ditambah atau dikurang dengan laba atau rugi, sehingga menghasilkan ekuitas akhir. Tetapi jika terdapat pembagian dividen pada periode berjalan tersebut, maka ditambahkan atau dikurangi dividen terlebih dahulu tergantung dengan laba atau ruginya untuk mendapatkan hasil modal akhir. Nah, manfaat dari laporan perubahan modal sendiri adalah untuk dapat menerangkan kondisi modal yang sebenarnya dan juga mengetahui dana yang dihasilkan sepanjang satu periode tertentu.
Lalu laporan yang ketiga yaitu mengenai laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan posisi keuangan digunakan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan aktiva, pasiva, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang aktiva dan pasiva serta modal ini bisa juga memberikan informasi yang berhubungan dengan sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, bisa membantu perusahaan untuk memprediksi waktu, jumlah, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Manfaat dari laporan keuangan sendiri adalah sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Lalu yang kedua adalah untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa depan. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis likuiditas atau tolak ukur jumlah waktu perusahaan dalam membayar atau melunasi kewajibannya, solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya ketika jatuh tempo dan dilunasi dengan aktiva yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas atau kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan yang efektif atas keuangannya. Untuk gambaran dari laporan posisi keuangan sendiri bisa dilihat seperti di layar. Untuk di sisi sebelah kiri terdapat aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu di sisi kanan terdapat kewajiban dan juga modal, ya terdiri atas kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan juga ekuitas. Nah, untuk laporan posisi keuangan, total dari aktiva dan juga total dari kewajiban dan modal haruslah balance. Mengapa demikian? Karena untuk menghindari kekeliruan dalam pencatatan laporan keuangan. Lanjut dengan laporan yang keempat, yaitu laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas digunakan untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk, arus kas keluar, dan setara kas. Dengan kata lain, dapat memberikan gambaran perubahan dari periode awal sampai periode akhir. Nah, untuk penyajian laporannya sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu metode langsung seperti yang ada di layar dan juga metode tidak langsung. Untuk manfaat dari laporan arus kas sendiri adalah untuk mengetahui kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan dan juga kemampuan entitas dalam membayarkan dividen dan memenuhi kewajibannya, serta mengetahui penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasinya. Lalu untuk hubungan antara laporan keuangan adalah laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan informasi kegiatan perusahaan selama satu periode tertentu yang masing-masing laporan keuangan memiliki peran dan fokus yang berbeda. Untuk laba rugi yang tersaji di laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan perubahan ekuitas yang berguna sebagai pengurang ketika rugi atau penambah ketika untung untuk menghitung ekuitas akhir periode. Lalu untuk saldo akhir ekuitas yang tersaji dalam laporan perubahan ekuitas akan tercantum dalam laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas. Selanjutnya adalah salah satu bagian dari kelompok aset dalam laporan posisi keuangan, yaitu kas akan terkait dengan laporan arus kas. Karena dalam pelaporan arus kas, saldo kas akhir harus balance dengan saldo kas awal yang merupakan akun dari laporan posisi keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan memiliki hubungan yang artikulatif atau dengan kata lain adalah saling berhubungan satu sama lainnya sehingga setiap laporan keuangan
tidak dapat digantikan satu sama lain, dan laporan keuangan satu dengan lainnya memiliki peran penting bagi perusahaan. Lalu, pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan biasanya membutuhkan laporan keuangan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau organisasi. Nah, untuk pengguna laporan keuangan sendiri melibatkan pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal biasanya terdiri dari marketing, finance, manajemen, dan juga karyawan. Sedangkan untuk pihak eksternal biasanya investor, kreditor atau bank, lalu pemasok, dan juga instansi pemerintah yang melibatkan perpajakan. Lalu perbedaan laporan keuangan, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan jasa perbedaannya dapat dilihat dari laporan laba ruginya dan laporan posisi keuangan kelompok asetnya. Dalam perusahaan jasa, laporan laba rugi berisikan pendapatan dan juga beban-beban yang terjadi di periode berjalan. Dan di perusahaan jasa juga dalam laporan posisi keuangan kelompok asetnya tidak terdapat akun inventory atau persediaan. Nah, sedangkan dalam laporan keuangan perusahaan dagang, perbedaan dapat dilihat juga dari laporan laba ruginya dan laporan posisi keuangan kelompok aset. Dalam laporan laba rugi perusahaan dagang, laporannya berisikan penjualan bersih, harga pokok, laba kotor, beban-beban pada periode berjalan. Dan untuk di perusahaan dagang, terdapat akun inventory dan atau persediaan dalam laporan posisi keuangan kelompok asetnya. Lalu untuk perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang, pertama kita harus menghitung dulu penjualan bersih dengan rumus penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi retur ditambah potongan penjualan. Lalu dilanjut dengan menghitung pembelian bersih, yaitu pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut dikurang retur pembelian ditambah potongan pembelian. Lalu untuk selanjutnya kita menghitung persediaan barang. Persediaan barang sama dengan persediaan awal barang ditambah pembelian bersih. Dan terakhir untuk menghitung harga pokok penjualan, rumusnya adalah harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal barang dikurang persediaan akhir barang. Nah, lanjut ke materi selanjutnya mengenai standar akuntansi. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ada beberapa jenis dan juga penggunanya berbeda-beda. Maka dari itu kita akan membahas jenis-jenis standar akuntansi di Indonesia dan juga pengguna dari standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama ada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Standar yang digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik atau bisa dibilang perusahaan yang sudah terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal. Biasanya digunakan oleh perusahaan publik dan umum seperti BUMN, perbankan, dan perusahaan asuransi. Lalu yang kedua, SAK etap atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik, yaitu standar yang digunakan untuk entitas atau lembaga atau organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam ranah publik. Biasanya digunakan oleh perusahaan kecil atau menengah yang belum go publik atau belum terdaftar di pasar modal. Lalu yang ketiga ada SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Standar yang digunakan untuk usaha yang belum mampu memenuhi SAK etap dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Biasa digunakan untuk seperti penjual pakaian di pasar, penjual online shop, dan
penjual bakso, serta yang lainnya. Lalu yang keempat ada SAK Syariah atau Standar Akuntansi Keuangan Syariah, yaitu standar yang digunakan untuk entitas yang memakai sistem syariah. Acuannya mengikuti SAK umum, namun berbasis syariah mengacu pada fatwa MUI. Biasanya digunakan oleh bank syariah, lembaga zakat, pegadaian syariah, dan juga koperasi syariah. Lalu yang terakhir ada standar akuntansi pemerintah. Standar ini standar yang digunakan untuk entitas pemerintah, biasanya digunakan oleh Pemprov, Pemkot, Pemda, dan juga lembaga pemerintahan lainnya. Lalu ada standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan juga internasional. Standar akuntansi keuangan nasional pada dasarnya penyusunan standar yang digunakan di Indonesia adalah standar akuntansi yang berada dalam lingkup dari IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, di mana awalnya pada tahun 1973 standarnya bernama Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI, yang disusun oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau KPAI. Namun pada tahun 1994 mengalami perubahan standar menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu AK. Nah, untuk standar akuntansi keuangan internasional sendiri, penyusun standar yang digunakan internasional adalah awalnya pada tahun 1973 bermarkas di London International Accounting Standard Committee atau IASC menghasilkan sebuah standar, yaitu International Accounting Standard atau IAS. Namun pada tahun 2000 penyusun standar berubah menjadi International Accounting Standard Board atau IASB, dengan standar yang dihasilkan adalah International Financial Reporting Standard yang kita kenal sekarang ini IFRS. Lalu perbedaan laporan keuangan SAK dan juga IFRS. Untuk laporan keuangan SAK, komponen laporan keuangannya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu untuk urutan pencatatan dalam neracanya dimulai dari akun yang bersifat liquid atau mudah dicairkan. Dan juga laporan SAK lebih rinci atau lebih spesifik penjelasannya daripada laporan IFRS. Nah, untuk laporan keuangan IFRS sendiri, komponen laporan keuangannya terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan komparatif awal periode, dan penyajian retrospektif terhadap penerapan kebijakan akuntansi. Urutan pencatatan dalam laporan posisi keuangan atau neraca di laporan IFRS dimulai dari akun yang bersifat tidak liquid atau bisa dibilang aset tetap. Nah, untuk perbedaan dari SAK dan PSAK adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar seragam dalam penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. SAK merupakan hasil rumusan Dewan Standar Akuntansi Indonesia pada tahun 1994. Sedangkan untuk PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah aturan baku dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Tidak hanya berisikan aturan dan standar pedoman ilmu akuntansi saja, tetapi berisikan informasi dan data penting dan berhubungan dengan laporan keuangan. PSAK dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu badan usaha. Yang pertama, badan usaha bentuk perseroan terbatas.
yaitu suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari setiap lembar saham yang dimiliki oleh investor. Ciri-ciri dari PT atau perseroan terbatas tersebut adalah didirikan untuk mencari keuntungan, modalnya didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen, dan pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebesar modal yang ditanamkannya. Lalu ada jenis-jenis PT. Ada yang pertama perseroan terbatas terbuka atau TBK yang menjual sahamnya melalui pasar modal, contohnya seperti PT Bank BCA. Lalu yang kedua ada PT tertutup atau modalnya berasal dari kalangan tertentu, contohnya seperti Lipo Group. Lalu ada PT kosong, lalu PT perseorangan atau yang seluruh sahamnya dipegang dan dimiliki oleh satu orang. Lalu ada PT domestik dan PT asing. Lalu lanjut ada badan usaha persekutuan, yaitu suatu unit usaha atau badan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan maksud kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam bentuk segi modal, pengelolaan, dan lain-lain. Ciri-ciri dari persekutuan adalah hak kepemilikan bersama. Setiap orang yang menanamkan modal memiliki hak yang sama. Lalu modal milik bersama, ketika ada yang keluar maka perusahaan harus dibubarkan. Lalu besaran keuntungan tergantung kesepakatan dan pembagian keuntungan tergantung kesepakatan awal. Jenis-jenis persekutuan antara lain persekutuan perdagangan, persekutuan jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, firma, dan juga perusahaan komanditer atau CV. Lalu yang terakhir ada badan usaha perseorangan, yaitu suatu unit usaha yang tidak berbadan hukum dan modalnya dipegang serta dimiliki oleh satu orang saja. Ciri dari perseorangan adalah dimiliki perseorangan atau individu atau perusahaan keluarga, pengelolaannya sederhana, modalnya relatif tidak terlalu besar, kelangsungan usaha tergantung dengan pemilik, dan yang terakhir nilai penjualan dan nilai tambah relatif kecil. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu periode pelaporan keuangan yang terbagi menjadi 4, yaitu periode kalender, periode fiskal, periode interim, dan periode tahunan. Untuk periode kalender adalah periode yang melaporkan laporan keuangan pada periode 12 bulan sesuai dengan kalender, yang artinya pelaporan dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Lalu untuk periode fiskal adalah periode yang melaporkan laporan keuangan pada periode 12 bulan. Hampir sama seperti periode kalender, tetapi bisa berbeda pada tahun awal pencatatan. Dengan kata lain, tahun periode tidak sesuai dengan kalender. Lalu yang ketiga ada periode interim atau periode pelaporan yang melaporkan laporan keuangannya pada periode bulanan atau kuartalan, yaitu 3 bulan. Lalu yang terakhir ada periode tahunan, yaitu periode yang pelaporannya meringkas aktivitas keuangan perusahaan selama periode 1 tahun. Lalu yang materi selanjutnya ada akun-akun dalam akuntansi. Yang pertama akan membahas aset, yaitu aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap memiliki karakteristik yaitu memberikan keuntungan finansial jangka panjang, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dikuasai dari kegiatan ekonomi di masa lalu. Lalu asetnya dapat disusutkan dan tidak untuk diperjualbelikan. Contoh aset tetap yaitu tanah, mesin, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan untuk aset tidak tetap karakteristiknya adalah
kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Contoh aset tidak tetap yaitu hak cipta, hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Lalu ada kewajiban, yaitu kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek adalah jenis kewajiban yang harus dibayarkan atau dilunasi sesegera mungkin yang tenggang waktunya paling lama 1 tahun pembukuan. Contoh dari kewajiban jangka pendek adalah hutang dagang, hutang wesel, hutang dividen, pendapatan diterima di muka, hutang pajak, dan lain-lain. Lalu untuk kewajiban jangka panjang adalah jenis kewajiban yang memiliki jangka waktu cukup lama. Untuk pembayarannya, biasanya memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Contoh dari kewajiban jangka panjang adalah hutang hipotek, hutang obligasi, dan lain-lain. Lalu ada piutang dan utang. Piutang adalah keuntungan atau uang yang dimiliki perusahaan tapi belum dibayarkan oleh pelanggan. Piutang termasuk ke dalam kelompok aset lancar karena merupakan jenis aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh dari piutang sendiri adalah piutang usaha, piutang wesel, dan lain-lain. Sedangkan untuk utang adalah kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang perusahaan kepada pihak yang meminjamkan. Utang merupakan kelompok liabilities atau kewajiban, bisa masuk ke dalam kelompok kewajiban jangka panjang atau jangka pendek tergantung dengan kesepakatan yang disepakati. Contoh utang adalah utang usaha, utang wesel, utang gaji karyawan, utang obligasi, dan lain-lain. Lanjut ke akun berikutnya yaitu dividen dan pendapatan dividen. Dividen adalah laba atau keuntungan yang diterima oleh pemilik saham atas keuntungan perusahaan dalam menjalankan usahanya selama 1 periode. Pembagian dividen kepada pemegang saham disesuaikan dengan jumlah saham yang diterima masing-masing pemegang saham. Pembagian dividen tidak hanya berupa uang, bisa juga berupa properti ataupun saham. Lalu untuk pendapatan dividen adalah distribusi laba kepada pemegang saham yang mungkin dalam bentuk uang tunai, saham, atau juga properti. Lanjut kepada pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan adalah penambahan timbal balik nilai ekonomis yang disebabkan penyerahan barang atau jasa, biasanya terjadi pengakuan bersamaan dengan penyerahan barang atau jasa. Pendapatan adalah pos di laporan laba rugi. Pendapatan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pendapatan utama berupa sales atau penjualan dan fee revenue atau pendapatan biaya. Dan yang kedua adalah pendapatan lain-lain berupa interest revenue atau pendapatan bunga, rent revenue atau pendapatan jasa, dan dividend revenue atau pendapatan dividen. Lalu untuk pendapatan diterima di muka atau earned revenue adalah penerimaan timbal balik nilai ekonomis yang dimaksudkan belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum terjadinya penyerahan barang atau jasa, baik secara sebagian atau sepenuhnya, kepada pihak pembeli. Unearned revenue merupakan pos di neraca yaitu hutang atau kewajiban. Lalu lanjut kepada aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud adalah aset yang cirinya dapat terlihat fisiknya, memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, dan diakui dari hasil kegiatan ekonomi di masa lalu. Contoh dari aset berwujud adalah peralatan kantor, alat pengangkut, mesin, tanah, dan bangunan. Lalu ada aset tidak berwujud, aset yang cirinya tidak dapat terlihat fisiknya, dan masa manfaat ekonominya kurang dari 1 tahun. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain. Lalu ada depresiasi, depresi, dan amortisasi.
Amortisasi adalah prosedur pembayaran utang yang dilakukan secara bertahap dalam periode waktu yang telah ditentukan. Sedangkan depresiasi adalah bisa dikatakan penyusutan juga yang merupakan alokasi biaya aset tetap secara sistematis menjadi beban atau expense selama masa di mana aset tetap tersebut digunakan. Lalu untuk depresi adalah penyusutan atas harta-harta berupa kekayaan alam, pengalokasian biaya perolehan harta yang berupa kekayaan alam menjadi beban perusahaan, dilakukan dengan cara yang rasional dan sistematis selama masa manfaat kekayaan alam tersebut. Nah, untuk amortisasi dan depresiasi merupakan prosedur untuk mengukur nilai penyusutan, tetapi objek yang diukurnya berbeda. Untuk amortisasi mengukur nilai penyusutan pada aset tidak berwujud seperti hak paten, copyright atau hak cipta, trademark, dan goodwill, semisal akuisisi atau merger dengan perusahaan lain. Sedangkan depresiasi digunakan untuk mengukur nilai penyusutan aset tetap seperti gedung, mesin, dan kendaraan. Berbeda dengan amortisasi dan depresiasi yang hanya memberikan gambaran atas penurunan nilai aset, depresi merupakan perhitungan nyata yang terjadi dari suatu sumber daya alam perusahaan. Lalu ada inventory, supplies, dan equipment. Inventory adalah nilai dari barang-barang yang masih ada atau masih dimiliki oleh perusahaan yang masih tersedia atau belum terjual atau masih belum terpakai sama sekali. Lalu untuk supplies atau perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai berulang kali. Barang-barang seperti kertas, pulpen, tinta printer, dan hal-hal kecil lain yang sifatnya bisa habis terpakai. Sedangkan untuk equipment atau peralatan merujuk pada barang-barang atau tempat yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan. Peralatan sendiri pada umumnya berumur lebih lama alias tahan lama jika dibandingkan perlengkapan. Contohnya seperti gedung, tanah, dan mesin. Inventory dan supplies termasuk kepada kelompok current asset karena masa manfaat dan masa pemakaian dari 1 tahun, sedangkan untuk equipment termasuk ke dalam kelompok non-current asset karena masa manfaat dan masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Tujuan dari supplies adalah sebagai pelengkap, sedangkan untuk equipment tujuannya adalah sebagai pendukung dari usaha. Kas dan setara kas, pengertian dan contoh kas dan setara kas. Kas dan setara kas merupakan salah satu komponen yang wajib dilaporkan dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Perusahaan menyajikan kas dan setara kas di bagian aset lancar pada neraca. Kas sendiri merupakan harta perusahaan yang sifatnya paling liquid, dapat berupa uang kertas, uang logam, dan yang disimpan dalam bank. Sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya liquid atau paling mudah diubah menjadi kas tanpa harus mengubah nilai dari aktiva tersebut. Suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Setara kas terdiri dari cek, giro, deposito, dan surat berharga lainnya yang tidak termasuk dalam pengertian kas baik menurut akuntansi maupun perpajakan, yaitu deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover, perangko dan materai, kas bon atau uang muka, cek mundur, dan cek kosong. Lalu di sini ada perbedaan dari neraca dan neraca saldo. Untuk neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada satu periode tertentu. Dulu, Indonesia belum menggunakan IFRS sebagai acuan, sehingga Indonesia menggunakan istilah laporan posisi keuangan yang dikenal sebagai neraca atau balance sheet. Tetapi setelah mengacu pada IFRS,
DSAK masih memperbolehkan menggunakan istilah neraca. Dan di sini ada contoh neraca. Neraca itu terdiri dari sisi kiri yaitu aktiva dan sisi kanan itu kewajiban. Aktiva yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu untuk kewajiban terdiri dari utang lancar dan modal. Dan kedua sisinya pun harus balance agar menghindari terjadinya kekeliruan dalam pencatatan. Untuk neraca saldo sendiri adalah neraca yang digunakan untuk memeriksa kesamaan saldo di sisi debit dan kredit. Neraca saldo bukanlah bagian laporan keuangan. Neraca saldo tidak memberikan bukti lengkap atas keakuratan buku besar. Neraca saldo hanya menunjukkan kesamaan jumlah sisi debit dan sisi kredit. Contohnya ada di sini. Neraca saldo berisikan akun-akun yang langsung tanpa dipisah. Lalu materi yang terakhir mengenai piutang. Piutang adalah kelompok aset lancar atau current asset. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang atau jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo waktu 30 hari sampai dengan 90 hari. Jenis-jenis dari piutang sendiri ada 3 yaitu piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Sedangkan piutang wesel adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Dan yang terakhir ada piutang lain-lain yang mencakup selain piutang dagang, secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Account receivable dan notes receivable. Account receivable atau piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Lalu ada notes receivable atau wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasanya disebut dengan piutang dagang atau trade account. Penyisihan utang tak tertagih. Penyisihan utang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang, tanpa melihat kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam memberikan kredit dan penagihnya. Sebagian dari penjualan secara kredit tidak akan dapat ditagih. Beban operasi yang dicatat dari piutang tak tertagih disebut beban piutang usaha tak tertagih. Rumus menghitung bunga dari notes receivable, yaitu bunga sama dengan jumlah pokok dikali suku atau tingkat bunga tahunan dikali jangka waktu. Lalu ada jurnal penjualan secara kredit, yaitu di debit terdapat piutang dan di kredit terdapat penjualan. Sedangkan jurnal penerimaan bunga secara tunai, di debit terdapat kas dan di kredit terdapat pendapatan bunga. Untuk jurnal pengakuan bunga yang dibayar di bulan depan, di debit mengakui beban bunga dan di kredit mengakui bunga yang masih harus dibayar. Lalu ada jurnal penyisihan bunga dan penghapusan piutang. Untuk jurnal penyisihan bunga, di debit terdapat biaya piutang tak tertagih dan kredit penyisihan piutang tak tertagih. Lalu untuk jurnal penghapusan piutang, di debit mengakui penyisihan piutang tak tertagih dan di kredit mengakui piutang dagang. Lalu terakhir ada piutang bunga dan utang bunga. Untuk piutang bunga adalah
bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah termasuk hak perusahaan tetapi pembayarannya belum diterima oleh perusahaan. Sedangkan untuk utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayarkan yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban. Nah, untuk materi yang saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.